Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syahrul Alif Habibi dengan nomor induk mahasiswa 2011010101038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tema analisis kasus kesulitan belajar dan pembelajaran di kelas guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Di dalam tema analisis kasus kesulitan belajar dan pembelajaran di kelas, ini terdapat dua subtema yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu analisis kasus-kasus pembelajaran, kemudian yang kedua penjelasan teknik observasi lapangan. Yang pertama, analisis kasus-kasus pembelajaran. Pengertian masalah belajar. Banyak ahli mengemukakan pengertian masalah. Ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat disimpulkan dari definisi masalah dan belajar tersebut, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu tidak dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Jenis-jenis masalah dalam pembelajaran. Di setiap kehidupan, ini pasti akan ada yang namanya masalah. Begitu juga masalah dalam pembelajaran yang membuat siswa atau peserta didik itu tidak dapat secara maksimal untuk menyerap ilmu yang telah disampaikan oleh guru. Berikut ini beberapa masalah dalam pembelajaran yang perlu untuk ditanggulangi. Yang pertama, berkurangnya motivasi para peserta didik untuk belajar atau berpartisipasi di dalam belajar. Kemudian yang kedua, semakin banyak siswa yang bolos pada saat jam pelajaran dimulai. Kemudian yang ketiga, pada zaman yang berkembang ini juga banyak sekali perkelahian yang muncul di kalangan antar pelajar. Kemudian yang keempat, prestasi siswa yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai. Kemudian yang kelima, semakin menipisnya etika dan kesopanan di dalam belajar. Kemudian salah satu tokoh, yaitu yang bernama Prayitno, itu mengemukakan masalah belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan akademik. Di dalam ini, keadaan siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Seharusnya kegiatan ekstrakurikuler harus dimanfaatkan secara baik juga oleh guru dan orang tua, karena keterampilan setiap anak ini sangatlah berbeda-beda sehingga bisa mengeluarkan dan memulai keterampilannya sejak dini dan diharapkan bisa mengembangkannya. Kemudian keterampilan dalam belajar. Keadaan siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi. Keterampilan dalam belajar bisa menunjang prestasi belajar siswa karena siswa akan lebih banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan dari proses pembelajaran yang semestinya. Kemudian yang ketiga, sangat lambat dalam belajar. Keadaan siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Sebenarnya setiap siswa itu mempunyai akal yang sama, tetapi kemampuan setiap siswa yang satu dengan siswa yang lainnya ini sangatlah berbeda dengan yang lainnya. Dan disinilah letak kerja ekstra guru dalam memberikan pengajaran yang lebih agar siswa yang kurang mampu dalam menerima pelajaran tidak terlihat sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan siswa yang menerima pelajarannya dengan cepat. Kemudian faktor-faktor penyebab kasus-kasus dalam pembelajaran. Di dalam kasus-kasus pembelajaran, pasti ada faktor-faktor yang menyebabkannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar itu ada dua, yaitu yang berasal dari dalam
atau biasa disebut dengan faktor intern, dan juga yang berasal dari luar atau bisa disebut dengan faktor ekstern. Faktor intern yang berasal dari dalam adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Faktor intern itu dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor jasmani, seperti cacat tubuh, kemudian mempunyai penyakit yang dapat menghambat usaha-usaha dalam belajar, kemudian kelemahan pada unsur panca indera. Kemudian faktor psikologis dan mental, contohnya inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Kemudian tingkat kecerdasannya rendah. Kemudian aktivitas yang tidak terarah, kurang semangat, dan kurang menguasai keterampilan. Kemudian faktor emosional dan kebiasaan sikap yang salah, yaitu contohnya terdapat rasa tidak aman, kemudian penyesuaian yang salah terhadap orang-orang, kemudian kurang menaruh minat terhadap pekerjaan sekolah, kemudian malas dan tidak mau belajar, kemudian sering tidak mengikuti pelajaran atau bolos, kemudian banyak melakukan aktivitas yang bertentangan dan tidak menunjang aktivitas sekolah. Kemudian faktor ekstern. Faktor ekstern ini atau bisa disebut juga faktor yang berasal dari luar adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern ini juga dikelompokkan dan dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor keluarga, yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, ketentraman dan keamanan sosio-psikologis, dan lain sebagainya. Kemudian faktor sekolah, yang meliputi kelemahan dari sistem belajar mengajar pada tingkat-tingkat pendidikan, kemudian kurikulum yang seragam, buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan dan perbedaan individu, kemudian relasi guru dengan siswa dan relasi siswa dengan siswa, kemudian terlalu sering pindah sekolah atau tinggal kelas, kemudian terlalu berat beban belajar siswa dan mengajar guru, kemudian ketidaksesuaian sistem pengajaran, kemudian terlalu besar populasi siswa di dalam kelas, terlalu banyak menuntut kegiatan di luar, kemudian disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Kemudian faktor masyarakat, itu meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Kemudian pengaruh kelompok, pergaulan yang tidak edukatif dan merusak moral siswa. Kemudian yang kedua adalah penjelasan teknik observasi lapangan. Istilah observasi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Secara luas, observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan yang dilakukan harus secara alami, di mana pengamat harus larut dalam situasi realistis dan alami yang sedang terjadi dan dengan memperhatikan kejadian, gejala atau sesuatu secara fokus. Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Jenis-jenis observasi yaitu observasi sistematik, observasi partisipatif, dan observasi eksperimental. Observasi partisipasi ialah observasi yang dilakukan dengan cara pengamat atau orang yang melakukan observasi ikut terlibat secara langsung dalam kehidupan objek. Kemudian observasi sistematik yaitu observasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan kerangka terlebih dahulu. Itu artinya sebelum mengadakan observasi, pengamat membuat kerangka faktor-faktor yang akan diobservasi sekaligus ciri-ciri dari objek yang akan diamati. Kemudian observasi eksperimental. Observasi eksperimental merupakan salah satu jenis observasi yang diadakan dengan cara uji coba. Artinya, situasi sengaja dibuat menyerupai kondisi asli sehingga observasi tidak diketahui maksudnya. Observasi dilakukan
dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial tertentu yang memang susah untuk diketahui menggunakan metode penelitian lainnya. Dengan observasi nantinya peneliti akan memperoleh penjelasan lengkap. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi Anda semua. Sebagai calon guru nantinya yang baik dan juga berwibawa dan juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi siswa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.